Kisah mualafnya Ustadz Yahya Walloni yang misterius banget. Kalau nanti yang jadi presiden adalah Pak Prabowo Subianto, yang itu saja lah, yang lain-lain. Dia terlahir sebagai seorang Kristen dengan nama Yahya Yopi Walloni. Pria berdarah Minahasa itu mendalami Kristen hingga mendapat gelar doktor dari Institut Teologia Okumene Immanuel Manado pada 2004. Masa muda Yahya tergolong nakal, bahkan ia memiliki tato di tubuhnya yang kini sudah dihapus. Yahya pernah menjadi ketua Sekolah Tinggi Teologia Calvinis di Sorong, Papua Barat pada 2000 sampai dengan 2004. Ia juga sempat menjadi rektor Sekolah Tinggi Teologi Ebenezer, Sumatera Selatan. Sebagai pemimpin kampus Kristen, ia melahirkan banyak pendeta. Tetapi benih hidayah menghampirinya hingga tertarik belajar Islam. Ia juga beberapa kali mengalami peristiwa spiritual yang membuatnya makin tertantang untuk mencari kebenaran. Dilahirkan pada tanggal 6 sebelum Masehi, berumur 8 hari Nabi Isa disunat. Sebenarnya saat beranjak remaja, Yahya pernah tertarik dengan Islam. Bahkan pernah suatu waktu datang ke masjid, tetapi begitu ketahuan oleh ayahnya yang seorang tentara, Yahya langsung dipukul. Sang ayah mengancam akan menggantungnya jika berani datang ke masjid lagi. Sekali waktu, Yahya bertemu seorang penjual ikan yang mengaku bernama Sapo di Tanah Abang, Panasakan, Kabupaten Toli-Toli, Sulawesi Tengah. Sapo dalam bahasa Bugis artinya sepupu. Sapo mengaku tidak lulus SD, tetapi dia mahir bercerita tentang Islam. Yahya tertarik dengan pengetahuan temannya itu hingga keduanya terlibat dialog panjang tentang Islam. Tetapi Yahya hingga 3 kali bertemu Sapo. Setelah itu sang pria lenyap, tak berjejak. Yahya sempat mencari tahu keberadaannya karena makin penasaran ingin berdiskusi dengan si penjual ikan itu. Tetapi hasilnya nihil. Kepalanya terbang, ususnya juga terbang, baunya seperti anyir ikan, bau amis. Dia lewat di mobil saya, istri saya sudah berangkat. Yahya terus mencoba mempelajari Islam hingga ia menemukan ada relasi kuat antara Nabi Ibrahim, Nabi Isa hingga Nabi Muhammad SAW. Ia mulai meragukan kedudukan Isa atau Yesus Kristus sebagai Tuhan. Keinginan Yahya masuk Islam saat itu mulai muncul sampai ia sempat berkonflik dengan istrinya, Luciana. Rumah tangganya hampir bubar karena sang istri minta cerai dan menolak masuk Islam. Sekali waktu pada malam 17 Ramadan 2006, Yahya bermimpi bertemu dengan sosok berpakaian serba putih. Ia sempat demam setelah melihat peristiwa aneh dalam mimpi, yakni ada 2 orang perempuan masuk ke dalam pintu yang terbuka dan satu di antaranya tersengat api. Yahya menceritakan mimpinya itu ke Luciana. Sang istri langsung menangis mendengarnya. Ternyata dia juga mengalami mimpi yang sama dengan suaminya. Hanya bersatu kita ini, mau NU Muhammadiyah yang pakai jenggot, yang tidak pakai jenggot, kaki celana agak tinggi, yang agak molor, nggak apa-apa men. Di sana tidak ada malaikat. Akhirnya keduanya membulatkan tekad masuk Islam. Keduanya mengucapkan 2 kalimat syahadat dituntun oleh Ustadz Komarudin Sofa, Sekretaris Pimpinan Cabang Nahdlatul Ulama NU Toli-Toli pada Rabu 11 Oktober 2006. Setelah masuk Islam, Nabi Yahya Yopi Walloni diganti menjadi Muhammad Yahya Walloni. Istrinya dari Luciana menjadi Muhammad Muaina. Pasangan suami istri ini memiliki 3 anak. Kalau hidayah itu sudah datang, tidak satupun yang sanggup menolaknya. Ya guys, semoga almarhum Ustadz Yahya Walloni Muslim Hakim. Komentar sumber suara.com, Data1.com, dan metrotvnews.com.